Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang hukum pidana, suatu dasar-dasar atau suatu pengantar yang sangat mendasar, yang sangat basic mengenai hukum pidana itu apa. Jadi biasanya materi ini saya berikan pada kuliah pertama, mata kuliah asas hukum pidana, atau di beberapa kampus disebut hukum pidana. Jadi biasanya pada kuliah pertama ini saya memperkenalkan dulu hukum pidana itu apa sih? Ilmu hukum pidana itu apa? Apa bedanya antara ilmu hukum pidana dengan ilmu lain yang berkaitan? Kemudian apa hubungannya antara hukum pidana di satu sisi dengan hukum perdata atau hukum administrasi negara atau hukum tata negara di sisi lain? Sekarang kita akan membahas dulu mengenai apa pengertian atau definisi dari hukum pidana itu. Hampir setiap buku hukum pidana dijabarkan atau diterangkan mengenai definisi atau pengertian hukum pidana. Misalnya Profesor Mulyatno membahas apa itu hukum pidana, juga para ahli hukum yang lain. Ketika kita mendengar istilah hukum pidana, apa sih yang terfikirkan oleh kita? Apa yang kita bayangkan dengan istilah hukum pidana itu? Apa yang langsung terfikir dalam pikiran kita mengenai hukum pidana? Apakah misalnya orang yang sedang disidang di pengadilan, apakah misalnya seorang polisi sedang menangkap seorang tersangka, apakah penjara dengan segala macam isinya, ataukah persidangan pelaksanaan hukum acara di pengadilan, apakah itu yang terfikirkan ketika orang mendengar istilah hukum pidana? Pertama saya ingin menyebutkan definisi atau pengertian hukum pidana menurut Profesor Mulyatno. Beliau adalah guru besar Fakultas Hukum UGM, di mana beliau menerangkan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk, ada 3 macam yang diatur. Pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Ini biasa disebut dengan criminal act. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan. Ini biasa disebut dengan criminal liability atau criminal responsibility. Dan yang ketiga adalah menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Nah, ini yang biasa dikenal sebagai criminal procedure atau hukum acara pidana. Itulah pengertian hukum pidana menurut Profesor Mulyatno. Saya sendiri memberi pengertian hukum pidana dengan agak panjang berupa satu list yang kurang lebih begini pengertiannya. Hukum pidana adalah sebagian hukum negara yang menjadi dasar untuk menentukan perbuatan apa saja, baik dari manusia atau korporasi, sebagai suatu tindakan yang melanggar larangan atau perintah dan yang pelakunya diancam pidana. Yang kedua, dasar untuk menghapuskan pidana, dasar untuk memperberat atau memperingan pidana. Yang ketiga, pertanggungjawaban pidana dan perluasan pertanggungjawaban pidana. Yang berikutnya, ketentuan mengenai terlibatnya lebih dari satu orang dalam perbuatan yang dilarang atau diperintahkan itu. Kemudian yang kelima, dasar mengenai gugurnya kewenangan penuntutan pidana dari negara dan menjalankan pidana. Lalu yang keenam, ruang lingkup berlakunya aturan pidana itu baik berkaitan dengan waktu maupun tempat. Lalu yang ketujuh, dasar untuk menentukan bagaimana negara melalui alat-alatnya melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, penjatuhan hukuman, atau pembebasan atau pelepasan terdakwa. Dan yang terakhir, ketentuan tentang upaya hukum untuk melawan putusan, serta pelaksanaan hukuman, serta dasar untuk penyelesaian perkara di luar persidangan pada perkara tertentu. Jadi kalau kita lihat dari cakupan pengertian hukum pidana yang saya jabarkan tadi, maka urutan 1 sampai 6 itu biasa dikenal sebagai hukum pidana material, sedangkan yang ke-7 dan 8 itu masuk dalam cakupan
hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Sekarang kita masuk kepada pengertian hukum pidana dalam konteks, tadi saya sudah menyebutkan cakupan dari hukum pidana itu luas, tapi antara lain kita bicara mengenai 3 saja yang disebut dengan 3 konsep dasar dalam hukum pidana. Pertama adalah tindak pidana, kedua adalah pertanggungjawaban pidana, dan yang ketiga adalah pidana dan pemidanaan. Atau dalam konteks KUHP baru, kita mengenal ada pemidanaan, pidana, dan tindakan. Nah, ketika bicara mengenai tindak pidana, maka kita bicara mengenai norma. Norma larangan kah atau norma keharusan atau kewajiban. Kemudian yang kedua kita bicara mengenai norma sekunder, yaitu berupa ancaman pidana bagi pelanggaran terhadap norma primer tadi. Nah, dalam konteks norma dan sanksi pidana tadi, ya, maka kita melihat cakupannya begini. Sebetulnya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang melanggar norma dalam hukum lain di luar hukum pidana. Misalnya norma melanggar ketentuan dalam hukum tata negara. Orang melanggar beberapa ketentuan dalam pemilu misalnya. Orang memilih lebih dari sekali. Orang melakukan politik uang atau memberi uang kepada pemilih agar memilih dia dan sebagainya. Itu sebetulnya normanya atau larangan-larangannya ada di dalam lapangan hukum atau bidang hukum tata negara. Tetapi sanksinya dalam hukum kepemiluan atau yang masuk dalam lingkup hukum tata negara bisa sanksi dalam konteks hukum tata negara, bisa juga sanksi pidana. Artinya di situ sanksi pidana digunakan untuk memperkuat berlakunya norma dalam bidang hukum lain. Dalam hal ini hukum tata negara. Begitu juga ada norma dalam hukum perdata, ada norma dalam hukum administrasi negara, ada norma dalam hukum lain misalnya hukum perbankan, hukum perasuransian, hukum pasar modal, dan lain sebagainya. Ada juga norma misalnya di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, yang sebetulnya mengatur tentang segi-segi administrasi. Tapi jika diberi ancaman berupa sanksi administratif atau sanksi tata negara atau sanksi keperdataan, mungkin dianggap kurang kuat. Maka kemudian sanksi pidana itu diancamkan juga terhadap pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu. Nah, hukum pidana bisa kita lihat dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Dalam arti luas, hukum pidana mencakup hukum pidana material atau hukum pidana substantif, dan yang kedua adalah hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Nah, hukum pidana material ini mencakup pengaturan tentang misalnya perbuatan apa saja yang dilarang atau perbuatan apa saja yang diharuskan, kemudian mencakup juga sanksi-sanksi terhadap larangan maupun kewajiban tadi, kemudian pengaturan mengenai penyertaan atau mengenai subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana, dan juga orang-orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana, pengaturan mengenai bagaimana kalau orang melakukan lebih dari satu perbuatan atau lebih dari satu tindak pidana, pengaturan mengenai apakah kesalahan seseorang bisa dihapuskan, pengaturan mengenai apakah sifat melawan hukum dari perbuatan itu dapat dihapuskan, pengaturan mengenai perbarengan tindak pidana, pengaturan mengenai daluarsa, dan lain sebagainya, itu diatur atau dicakup dalam hukum pidana material atau hukum pidana substantif. Sedangkan bagaimana jika ada suatu kejadian nyata, misalnya ada orang terbunuh karena tindakan seseorang, bagaimana aparat hukum, bagaimana aparat negara melakukan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan di pengadilan, kemudian pemeriksaan oleh hakim, pembuktian, dan kemudian putusan pengadilan, lalu upaya hukum, banding, kasasi, dan seterusnya, itu diatur dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Nah, jadi gabungan antara hukum pidana material dan hukum pidana formil inilah yang disebut dengan hukum pidana dalam arti luas. Sedangkan hukum pidana dalam arti sempit yang dimaksud adalah hanya hukum pidana material yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi dengan penjelasan tadi mengenai hukum pidana dalam arti luas dan dalam arti sempit, maka kita mengenal istilah hukum pidana dan hukum acara pidana.
Hukum acara pidana melaksanakan hukum pidana dalam keadaan konkret, yaitu ketika ada dugaan suatu tindak pidana. Apakah hukum acara pidana mengabdi kepada hukum pidana? Jadi ketika terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, maka disitulah hukum acara dijalankan. Nah, tetapi pada sisi lain, hukum pidana material juga melindungi hukum pidana formil. Misalnya dalam suatu persidangan ada pihak-pihak tertentu yang membuat kacau jalannya persidangan. Berarti itu bisa membahayakan atau melanggar atau melabrak hukum acara pidana yang sedang dijalankan. Maka orangnya bisa diancam dengan sanksi pidana. Jadi bisa kita katakan sebetulnya hukum pidana formil mengabdi kepada kepentingan hukum pidana material, sebaliknya hukum pidana material juga terkadang mengabdi kepada kepentingan hukum pidana formil. Kalau kita mengikuti berita di sosial media atau di media massa, di televisi dan sebagainya, maka masyarakat sering menemukan berita-berita kejahatan, berita tentang pembunuhan, berita tentang pencurian, berita tentang pencurian dengan kekerasan, pencurian mobil, dan lain sebagainya. Nah, di sini masyarakat tentu ingin mengetahui seluk-beluk mengenai kejadian tadi. Kepada siapa dia bertanya? Apakah kepada ahli hukum pidana? Ataukah kepada ahli kriminologi? Atau siapa? Nah, di sini kita bertemu dengan ilmu hukum pidana di satu sisi dengan beberapa ilmu lain yang berkaitan. Yang pertama, ilmu hukum pidana itu objek kajiannya adalah hukum pidana itu sendiri. Jadi hukum pidana berarti kita bicara mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana dan sebagainya, sanksi pidana lain-lain, itu dipelajari oleh ilmu hukum pidana. Sedangkan ilmu lain yang tadi saya sebutkan, misalnya kriminologi, ada penologi, ada criminal justice, ada kriminalistik atau ilmu kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik, ada ilmu forensik, ada viktimologi dan sebagainya. Itu sebetulnya bukan hukum pidana, tetapi berkaitan dengan hukum pidana. Jadi kadang-kadang masyarakat agak sulit membedakan mana ahli hukum dengan mana ahli kriminologi misalnya. Jadi kalau orang ingin tahu mengenai suatu peristiwa itu apakah merupakan tindak pidana atau bukan, dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya, bagaimana sanksi pidana terhadap orang yang melakukan itu kita bertanyanya dalam konteks hukum pidana. Tapi kalau kita bertanya mengenai bagaimana fenomena kejahatan terjadi, apa penyebabnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi atau membuat angka kejahatan menjadi meningkat misalnya, atau gejala atau faktor-faktor apa yang membuat orang justru tidak melakukan suatu tindak pidana misalnya karena ada kontrol sosial dan sebagainya, maka itu kita bicara konteks kriminologi. Sedangkan penologi sendiri adalah ilmu yang berkaitan dengan penal, dengan hukuman. Jadi misalnya apa sih tujuan dari hukuman itu, apa saja fungsi dari hukuman pidana dijatuhkan, kenapa hukuman yang dijatuhkan. Jadi penologi itu yang mempelajarinya dan itu ada di dalam lingkup kriminologi. Sedangkan yang dekat dengan ini adalah kita sebut penitensir atau lengkapnya hukum penitensir, hukum mengenai pemidanaan. Yang awalnya adalah mengenai penitensiari, yaitu mengenai penjara. Ini sendiri penitensir ini ada di bawah hukum pidana, bukan di bawah kriminologi. Sedangkan penologi itu di bawah cakupan kriminologi. Begitu juga viktimologi atau ilmu tentang korban. Jadi berbagai disiplin yang berkaitan dengan korban, misalnya bagaimana perlindungan terhadap korban, bahkan juga apa peranan korban dalam suatu tindak pidana itu dipelajari dalam viktimologi. Nah, viktimologi ini dulunya adalah bagian dari kriminologi. Dan kenapa muncul viktimologi? Karena para ahli menganggap bahwa kriminologi terlalu pelaku sentris, sedangkan victim atau korban tidak diperdulikan. Sehingga kemudian berkembanglah viktimologi ini. Nah, ini satu ilmu yang juga berkaitan dengan hukum pidana. Jadi kriminologi, penologi, viktimologi berkaitan dengan hukum pidana. Juga misalnya kita dengar kalau ada persidangan, kita mengundang atau hakim mengundang seorang ahli forensik, misalnya kedokteran forensik untuk mengungkapkan mengenai apa penyebab tewasnya si korban dan sebagainya, maka itu adalah ilmu
namanya kriminalistik atau kedokteran forensik yang bertugas untuk mengungkap terjadinya kejahatan. Jadi ini bidangnya bukan bidang hukum sebetulnya. Ini adalah bidang di bawah kedokteran. Tetapi hukum pidana khususnya dalam prakteknya memerlukan ahli-ahli forensik ini. Begitu juga dengan forensik yang lain yang di luar kedokteran, misalnya fisika forensik, kimia forensik, dan sebagainya, itu juga bidangnya di luar hukum. Tapi ini diperlukan dalam praktek hukum, dalam mengungkap kejahatan dan sebagainya. Jadi di sini saya sudah menyampaikan atau membahas mengenai bagaimana kaitan antara ilmu hukum pidana di satu sisi, ya, atau hukum pidana di satu sisi dengan ilmu-ilmu lain yang berkaitan. Ya walaupun berkaitan tapi sebetulnya berbeda. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa ilmu hukum pidana itu objek kajiannya adalah hukum pidana. Tapi saya belum menyebutkan apa sih definisi dari ilmu hukum pidana atau pengertian dari ilmu hukum pidana itu. Jadi kita harus bedakan antara ilmu hukum pidana di satu sisi dengan hukum pidana di sisi lain. Jadi ilmu hukum pidana ya ilmunya mengenai hukum pidana. Sedangkan hukum pidana ya hukumnya atau peraturan-peraturan berkaitan dengan pidana dan sebagainya. Saya mengutip dari Profesor Satohid Kartanegara, ilmu hukum pidana, beliau kadang menyebutnya ilmu hukum pidana, kadang juga beliau sebut sebagai ilmu pengetahuan hukum pidana. Tugas ilmu pengetahuan hukum pidana yang terutama adalah mempelajari hukum pidana yang berlaku pada suatu saat di suatu negara. Ilmu pengetahuan hukum pidana mempelajari terutama mengenai asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku, serta mencari hubungan antara asas yang satu dengan asas lainnya. Untuk selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan asas tadi dalam suatu sistem agar dapat difahami apa yang menjadi maksud dari peraturan-peraturan yang berlaku itu. Pengertian dari ilmu hukum pidana tersebut sesuai sifatnya merupakan ilmu pengetahuan hukum pidana dogmatis. Tadi saya sudah menyebutkan mengenai hukum pidana dalam arti luas dan hukum pidana dalam arti sempit. Sekarang ada kategori yang lain, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Apa itu hukum pidana umum dan apa itu hukum pidana khusus? Kita sering mendengarnya, maupun sering membacanya di berbagai literatur. Hukum pidana umum itu pada dasarnya adalah ya hukum pidana yang diatur dalam kodifikasi. Kita punya kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang sudah ada yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelumnya kita memiliki KUHP yang berasal dari Wetboek van Strafrecht atau WVS Hindia Belanda, dan kita gunakan sampai sekarang, sampai 1 Januari 2026. Sedangkan KUHP nasional mulai berlaku sejak 2 Januari 2026 dan seterusnya. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan hukum pidana umum. Lalu apa hukum pidana khusus? Hukum pidana khusus itu ada macam-macam yang mendefinisikan. Misalnya ada ahli yang menyatakan bahwa hukum pidana khusus itu adalah hukum pidana militer. Jadi hukum pidana umum adalah hukum pidana untuk subjek non-militer, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana militer. Ada yang menafsirkan atau mendefinisikan seperti itu. Ada juga yang mendefinisikan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang diatur dalam perundang-undangan di luar KUHP. Berarti ini terbagi lagi, misalnya ada berbagai undang-undang pidana khusus seperti undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana ekonomi, undang-undang tentang tindak pidana suap, tindak pidana terorisme, dan lain sebagainya. Juga undang-undang sektoral, misalnya undang-undang perbankan, undang-undang asuransi, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang kehutanan, undang-undang transportasi, dan lain sebagainya yang sangat banyak jumlahnya, yang di dalamnya ada ketentuan pidana. Jadi dalam undang-undang pidana khusus maupun dalam undang-undang sektoral atau undang-undang administratif yang memuat ketentuan pidana. Itulah yang disebut hukum pidana khusus. Ini bagi sebagian ahli. Jadi hukum pidana umum adalah yang di KUHP, sedangkan hukum pidana khusus yang dua tadi. Ada juga yang ketiga adalah yang mengartikan hukum pidana khusus itu ya undang-undang pidana yang diatur dalam undang-undang sektoral saja. Seperti tadi saya sudah sebutkan, yaitu dalam undang-undang transportasi, perbankan, pasar modal dan sebagainya. Nah, bagaimana di negara lain? Kalau di Belanda biasanya hukum pidana khusus itu ya hukum pidana militer dan pajak. Sedangkan di luar itu adalah hukum pidana umum. Di Indonesia sendiri kalau kita lihat ada
banyak pendapat ya, tapi saya sendiri berpendapat bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana kodifikasi yang ada di KUHP, tentu di luar KUHP militer. Ya, kalau KUHP militer mestinya itu masuk hukum pidana khusus. Jadi hukum pidana umum adalah hukum pidana yang diatur di KUHP, sedangkan hukum pidana khusus ada yang diatur di luar itu. Jadi dia dalam undang-undang pidana khusus maupun di dalam undang-undang sektoral yang di dalamnya ada ketentuan pidana. Kali ini saya ingin membahas mengenai apa sih sumber-sumber hukum pidana itu. Jadi kalau kita mengenal hukum pidana, lalu juga definisinya tadi saya sudah sebutkan, ada berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana, misalnya memuat larangan atau ancaman dan juga ada sanksi pidana. Tapi sekarang pertanyaan adalah, di mana saja kita bisa menemukan hukum pidana itu? Atau dengan kata lain, apa saja sumber-sumber hukum pidana itu? Misalnya pertanyaan, apakah hukum pidana ada di dalam konstitusi atau di dalam undang-undang dasar? Apakah hukum pidana ada di dalam peraturan daerah? Apakah hukum pidana ada dalam peraturan presiden misalnya? Apakah hukum pidana ada di dalam peraturan menteri? Apakah hukum pidana ada dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Nah, itu beberapa pertanyaan-pertanyaan. Saya sendiri menyimpulkan bahwa sumber hukum pidana Indonesia itu ada 3. Pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berarti kalau dulu sampai nanti 1 Januari 2026 adalah KUHP yang merupakan warisan dari WVS Hindia Belanda yang kita gunakan sampai sekarang. Dan nanti sejak 2 Januari 2026 kita gunakan KUHP yang landasannya adalah Undang-Undang 1 tahun 2023. Itu sumber pertama, KUHP. Yang kedua adalah semua peraturan perundang-undangan, berarti umumnya tentu adalah undang-undang ya, dan juga peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana khusus, atau saya sebut saja undang-undang pidana khusus. Dan itu jumlahnya ada banyak. Misalnya undang-undang tindak pidana ekonomi, undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana terorisme, undang-undang tindak pidana pendanaan terorisme, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang tindak pidana suap, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah undang-undang pidana khusus. Jadi kalau kita lihat undang-undang pidana khusus itu biasanya dari namanya saja sudah jelas tuh. Misalnya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi tindak pidananya disebutkan, tindak pidana korupsi, tindak pidana suap, tindak pidana kekerasan seksual. Disebut ya, di judul undang-undangnya sudah disebut tuh. Dan sumber hukum pidana yang ketiga adalah segala macam peraturan perundang-undangan di berbagai sektor ya, maka saya menyebutnya sebagai undang-undang sektoral. Misalnya dalam bidang perekonomian ya, ada undang-undang perbankan, pasar modal, asuransi, ada transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, ada kehutanan, ada lingkungan hidup, ada pendidikan, ada pemilu, dan lain sebagainya. Ada sangat banyak, ratusan mungkin undang-undang yang di dalamnya memuat ketentuan pidana. Jadi biasanya undang-undang itu di undang-undang berbagai undang-undang sektoral itu ada satu bab sendiri yang judul babnya adalah ketentuan pidana. Jadi sebetulnya undang-undang itu tidak mengatur secara keseluruhan, tidak mengatur tindak pidana, tapi mengatur berbagai hal, misalnya soal aspek-aspek prosedural, soal persyaratan-persyaratan, soal tata cara, soal ruang lingkup, soal misalnya bagaimana proses pendirian lembaga dan sebagainya. Tetapi ada ketentuan pidana biasanya di bagian akhir dari undang-undang itu. Beda dengan undang-undang pidana khusus yang sejak awal pasal 2, pasal 3 dan seterusnya itu sudah mengatur tindak pidananya. Misalnya undang-undang tindak pidana korupsi itu dari pasal 2, pasal 3, pasal 5 dan seterusnya sudah mengatur tindak pidana. Jadi saya rangkum, sumber-sumber hukum pidana di Indonesia itu ada 3. Pertama KUHP, kedua undang-undang pidana khusus, yang ketiga adalah undang-undang sektoral atau undang-undang administratif, atau kadang juga saya suka menyebutnya undang-undang non pidana yang bermuatan ketentuan pidana atau yang memuat ketentuan pidana. Jadi 3 sumber itu. Sekarang kita bicara mengenai sumber pertama hukum pidana yang tadi saya sebutkan, yaitu KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tadi saya sudah menyebut bahwa
kita memiliki atau menggunakan KUHP warisan dari Hindia Belanda itu berlaku sejak 1918 sampai nanti 1 Januari 2026. Dan setelah itu kita gunakan KUHP dari bangsa kita sendiri, yaitu yang dimuat dalam Undang-Undang 1 tahun 2023. Ada perbedaan yang cukup penting dan jelas dari sistematika KUHP yang warisan Hindia Belanda atau KUHP WVS, saya sebut saja begitu, dengan KUHP nasional. Di KUHP WVS itu bukunya ada 3. Yang pertama adalah buku pertama tentang aturan umum, buku yang kedua tentang kejahatan, dan buku yang ketiga tentang pelanggaran. Sedangkan di KUHP nasional hanya 2 buku. Buku pertama adalah aturan umum, dan yang kedua adalah tindak pidana. Dan ada banyak sekali perbedaan antara KUHP WVS tadi dengan KUHP nasional yang nanti akan dibahas pada berbagai kesempatan yang lain. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa sumber hukum pidana itu adalah KUHP, yang kedua Undang-Undang Pidana Khusus, dan yang ketiga adalah Undang-Undang Sektoral atau Undang-Undang Administratif atau Undang-Undang Non-Pidana yang bermuat Undang Pidana. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah suatu peraturan yang di bawah undang-undang itu dapat memuat ketentuan pidana? Misalnya peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini ya tidak dapat memuat ketentuan pidana. Jadi peraturan pemerintah bukan sumber hukum pidana, kecuali peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, itu baru merupakan sumber hukum pidana. Kemudian pertanyaan yang lain yaitu, apakah Perda itu merupakan sumber hukum pidana? Maka jawabannya adalah benar, Perda yang di dalamnya ada ketentuan pidana itu ada sumber hukum pidana. Kita tahu Perda itu adalah berlaku di lingkup lokal, misalnya di provinsi atau kabupaten kota, dibahas bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Jadi boleh dibuat ketentuan pidana di sana, di dalam Perda itu. Tentu ancamannya berbeda dengan yang diatur dalam undang-undang. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah konstitusi atau undang-undang dasar merupakan sumber hukum pidana? Maka jawabannya bukan. Kenapa? Karena di dalam undang-undang dasar kita tidak ada ketentuan pidana, tidak ada sanksi pidana. Tetapi yang penting diingat bahwa di dalam konstitusi kita atau dalam undang-undang dasar itu ada berbagai peraturan yang menginspirasi atau menjadi sumber dilahirkannya peraturan-peraturan. Misalnya, ada bab mengenai hak asasi manusia. Di situ ada perlindungan terhadap diri, terhadap harta, terhadap kehormatan dan sebagainya, terhadap kemerdekaan. Maka kemudian di dalam undang-undang yang lahir untuk melindungi itu boleh dimuat ketentuan pidana. Sementara dalam konstitusi sendiri tidak ada ancaman pidananya. Dari uraian tadi maka saya bisa buat satu rangkuman bahwa hukum pidana itu adalah sebagian dari hukum yang berlaku di satu negara yang mengatur berbagai ketentuan yang tadi saya sudah sebutkan dalam definisi atau cakupan hukum pidana. Kemudian hukum pidana itu dipelajari dalam ilmu hukum pidana. Dan di samping ilmu hukum pidana ada ilmu lain yang berkaitan atau yang berhubungan dan juga diperlukan di dalam penegakan hukum pidana itu sendiri, seperti kriminologi, kriminalistik, viktimologi, penologi dan sebagainya. Kemudian kita juga sudah mempelajari apa saja definisi dari hukum pidana itu, yang tadi saya sebutkan hanya 1 atau 2 definisi. Silakan teman-teman nanti melihat di berbagai literatur yang lain. Kemudian kita juga sudah mempelajari bahwa hukum pidana itu bisa diklasifikasikan 2 bagian, yaitu hukum pidana umum, yaitu di dalam KUHP atau kodifikasi, dan hukum pidana khusus, yaitu yang di luar kodifikasi. Juga kita sudah membahas bahwa hukum pidana itu ada hukum pidana material dan ada hukum pidana formil. Hukum pidana material mengatur mengenai tindak pidana, penyertaan, perbarengan, pertanggungjawaban pidana, kausalitas dan sebagainya. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana itu mengatur mengenai bagaimana jika terjadi suatu tindak pidana, bagaimana negara melalui aparatnya, negara melalui para penegak hukum melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan,
sampai putusan dan pelaksanaan putusan. Itu hukum acara pidana. Hukum pidana material dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana itu kalau digabung itulah hukum pidana dalam arti luas. Sedangkan hukum pidana dalam arti sempit hanyalah hukum pidana material saja. Lalu di bagian akhir kita sudah mempelajari mengenai sumber-sumber hukum pidana yang tadi sudah saya jabarkan. Dan tentu saja ada satu bagian yang biasanya dipelajari atau disampaikan, dipaparkan pada perkuliahan awal hukum pidana, yaitu bagaimana sejarah hukum pidana di negara kita. Pada kesempatan lain, saya ingin memaparkan bagaimana sejarah hukum pidana itu yang biasanya terbagi atas hukum pidana sebelum masa penjajah datang, berarti hukum pidana yang berlaku di kerajaan-kerajaan atau kesultanan. Kemudian hukum pidana ketika penjajah sudah datang, VOC, kemudian pemerintah Hindia Belanda, lalu diseling dengan ada pemerintah Jepang, pemerintah Inggris dan sebagainya. Tentu ada perubahan-perubahan dalam hukum pidana, sampai kemudian kita menggunakan hukum pidana dari WVS, sampai kita memiliki KUHP baru. Itu secara ringkas, tapi secara lebih detail saya akan membahas pada kesempatan yang lain. Demikian perkuliahan atau materi atau pembahasan pertama mengenai hukum pidana ini sebagai suatu pengantar agar kita bisa lebih memahami di dalam perkuliahan hukum pidana di berbagai kampus. Tentu perlu rujukan-rujukan, buku-buku, dan jurnal-jurnal. Silakan teman-teman atau rekan-rekan atau para mahasiswa mempelajari. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.